Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Google Cloud telah rampung, bahkan telah melakukan gelar perkara di tingkat pimpinan. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, tersangka dugaan korupsi Google Cloud tidak berbeda jauh dari tersangka dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kejaksaan Agung. Salah satunya Nadiem Makarim yang saat itu menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. KPK memastikan tidak akan menangani perkara dugaan korupsi Google Cloud. Perkara ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung karena dianggap memiliki irisan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Google Chromebook. Ya, yang sama itu NM, kemudian staf susnya. Yang berbeda, ada yang berbeda, ada. Yang berbeda karena pengadaannya itu bukan kalau tidak salah yang Chrome itu ada di Dirjen Sekolah Dasar ya, apa gitu, saya agak lupa tuh. Kalau nanti dicek ya. Nah, ini berbeda yang pengadaannya. Gitu. Nah, tapi sebagian besar itu sama. NM, kemudian siapa namanya? Statusnya itu yang belum JT, itu JT, Turistan dan ininya bersama. Jadi ada yang beda, tetapi secara keseluruhan ya. Jadi perkaranya sudah selesai, sudah diekspos untuk naik ke penyidikan. Makanya dibilang itu akan atau Pak Ketua kan akan diserahkan gitu. Jadi prosesnya nanti setelah ini dinyatakan naik ke penyidikan, kemudian kan saat penyerahannya itu pada saat penyidikan. Sudah penyidikan, nanti dibuka, terus nanti kita serahkan. Tentu yang diserahkan apa kan gitu. Kan Bapak belum nyita, belum apa. Jadi yang diserahkan adalah keterangan-keterangan kita miliki, kemudian dokumen-dokumen yang kita miliki, yang diperoleh pada saat penyelidikan. Di mana ada beberapa juga yang secara sukarela mengirimkan dokumen dan lain-lain kepada kami, kepada penyidik. Nah, dokumen itulah kemudian juga keterangan-keterangan yang diperoleh, berita acara permintaan keterangan. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Pemimpin perusahaan rokok besar di Indonesia, PT Djarum, dicekal oleh Kejaksaan Agung. Kami dapat informasi pemirsa, Direktur Utama PT Djarum Victor Rahmat Hartono menjadi salah satu dari 5 orang yang dicekal Kejaksaan Agung ke luar negeri. Pencekalan ini terjadi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Pengajuan pencekalan juga sudah dikonfirmasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan, di mana penyidik tengah mengumpulkan bukti memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini. Petugas membenarkan ada tindakan hukum saat menggeledah di beberapa tempat dan para tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan. Berikutnya kita ke Lampung, pemirsa. Ribuan pil ekstasi ditemukan di dalam sebuah minibus yang ringsek di Lampung. Diduga pengemudi melarikan diri setelah kendaraannya mengalami kecelakaan dan meninggalkan 6 tas di dalam mobil berisi obat-obatan terlarang. Petugas menemukan sebuah mobil mengalami kecelakaan di jalur tol Bakauheni Terbanggi Besar Bandar Lampung dalam kondisi ringsek berat. Namun dalam kecelakaan ini polisi tidak menemukan pengemudi di sekitar lokasi. Saat pemeriksaan, polisi temukan 1 buah tas berisi ribuan butir pil ekstasi dan alat hisap sabu. Saat menyusuri sekitar TKP, petugas kembali menemukan 5 tas lain yang juga berisi ribuan butir pil ekstasi. Dari perkiraan petugas, pil ekstasi yang ditemukan berkisar 75.000 butir atau bernilai setara puluhan miliar rupiah.
Karena kita nggak menemukan lawannya dan juga nggak menemukan korban lakanya. Udah ada meriksa CCTV gitu, Bang? Udah. CCTV juga udah kita pegang tapi nggak terdetek karena dia jaraknya jauh, lokasi juga kurang pencahayaan. Seluruh barang temuan langsung diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. Guna penyelidikan lanjutan, selain ekstasi, petugas juga melacak pengemudi mobil yang diduga kabur setelah kecelakaan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Penyelundupan pakaian bekas impor ilegal berhasil digagalkan polisi. Total sebanyak 439 koli atau setara 4 miliar rupiah bal pres kini diamankan petugas. Di Treskrimsus berhasil menggagalkan penyelundupan pakaian bekas impor ilegal. Polda Metro Jaya mengungkap sejumlah 439 koli pakaian bekas impor yang diduga dari Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Barang penyelundupan senilai 4,2 miliar rupiah ini diamankan di dua tempat yang berbeda di wilayah, yaitu penangkapan pada 11 November di Durensawit, Jakarta Timur dan 16 November di wilayah Cikampek, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari kedua penangkapan ini adalah 439 bal pakaian bekas, 3 truk Colt diesel double, kemudian 2 truk Fuso, 3 pick up, dan 1 buah HP merek Samsung S25 milik saudara IR. Dan semuanya ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Persangkaan pasal yang kami terapkan terhadap yang kita duga pelaku adalah pasal 46 Undang-Undang Perdagangan, pasal 110 dan 111 dan Undang-Undang Perdagangan. Dan tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjerat dengan pasal TPPU. Modusnya dari para pelaku adalah memasukkan barang impor untuk didistribusikan di daerah DKI dan sekitarnya. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan pedagang thrifting yang meminta legalisasi impor pakaian bekas. Meski para pedagang bersedia membayar pajak, pemerintah tetap akan menghentikan seluruh barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegas tolak permintaan para pedagang thrifting yang bersedia bayar pajak asal barang bekas itu boleh masuk ke Indonesia. Purbaya beralasan larangan tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, di mana melarang barang impor pakaian bekas untuk melindungi industri dalam negeri dan UMKM. Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi barang jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu Pak padanannya. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI kemarin Rabu, perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen, Rifai Silalahi, meminta usahanya dilegalkan. Memang masuk ke Indonesia hampir semuanya dipastikan ilegal. Masuknya Pak. Jadi sebenarnya kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini sekarang bisa dilegalkan, kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak. Karena selama ini Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia, itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan, masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Mereka pun siap membayar pajak agar bisa beroperasi secara legal. Sementara itu, dalam rapat tersebut, Rifai juga mengklaim adanya pembayaran suap pada oknum pegawai Direktorat Bea dan Cukai guna meloloskan pakaian bekas impor ilegal masuk ke Indonesia. Selama ini, para pedagang membayar ratusan juta rupiah per kontainer ke oknum petugas di pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia Senior, Timur Kapadze, sudah mendarat di Jakarta. Pelatih asal Uzbekistan itu ikut ibadah sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Kehadiran pelatih asal Uzbekistan Timur Kapadze di Jakarta langsung memicu kehebohan publik sepak bola nasional. Calon pelatih Timnas Indonesia ini melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jumat siang. Kapadze menyebut keberadaannya di Jakarta untuk berlibur, bukan untuk melakukan wawancara dengan PSSI. Namun jika dipercaya menukangi skuad Garuda, Kapadze akan menerapkan filosofi sepak bola menyerang dengan gaya main menekan lawan yang selalu menjadi ciri khasnya. Mana filosofiyam albatta umuman bu en asosiy bu natija nima orqali natijaga erishamiz. Albatta har bir murabbiyning o'zini qarashi bor, o'zini stili bor. Endi manaki albatta ko'proq hujum qilib, ko'proq pressing qilib, ko'proq imkoniyat egasi qilib g'alaba qozonish. Shuning uchun taktika albatta shunga yarasha qo'llanadi. Endi meni yoqtirgan endi 4-3-3 yoki 4-3-1 yoki 3-4-3 bo'lishi ham mumkin. Bu 4-3-3 gibrid mani taktika o'zgaraveradi. O'yindan kelib chiqib yoki raqibdan kelib chiqib. Nama Timur Kapadze belakangan santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert. PSSI sendiri mengakui telah mengantongi 5 nama calon pelatih Timnas Indonesia, meski hingga kini federasi masih merahasiakan identitas mereka. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.